Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. 1. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Kebutuhan ekonomi setiap manusia sudah pasti berbeda. Pola konsumen masyarakat kota tentu berbeda apabila dibandingkan dengan pola konsumsi masyarakat desa, pegunungan, maupun masyarakat pesisir pantai. Dengan demikian, tindak atau perilaku dalam pengolahan sumber daya yang ada juga berbeda. Sebagai konsumen, masyarakat kota lebih banyak membeli barang dan jasa karena ditunjang pendapatan yang tinggi dan munculnya pasar modern. Berbeda dengan perilaku masyarakat desa yang pendapatannya mayoritas rendah dan akses jalan yang kurang baik, sehingga membuat pendistribusian barang atau jasa menjadi kurang lancar. Akibatnya masyarakat desa atau pegunungan lebih sedikit peminatnya terhadap barang dan jasa. Keunggulan lokasi, letak dan kondisi geografis negara Indonesia sangat mempengaruhi keberadaannya di masa depan. Namun perlu untuk digarisbawahi bahwa keberadaan Indonesia di masa mendatang terletak pada seberapa jauh masyarakat mengenali dan memahami wilayah yang kita tinggali saat ini. B. Keunggulan lokasi terhadap kegiatan ekonomi, transportasi, dan komunikasi. Lokasi yang strategis mempunyai banyak keuntungan, terutama dalam kegiatan ekonomi, transportasi, dan komunikasi. Berikut pengaruh lokasi. B. Kegiatan ekonomi. Pada dasarnya, kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Secara umum, kegiatan produksi pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa. Kegiatan produksi dapat juga dilakukan untuk menambah nilai guna barang dan jasa. Contohnya, kegiatan pengusaha mebel mengubah kayu menjadi kursi atau meja. Maka pengusaha mebel tersebut pada dasarnya sedang melakukan kegiatan produksi karena sudah menghasilkan barang dan jasa. Selain itu, penerbit buku juga dapat dikatakan melakukan kegiatan produksi karena menambah nilai guna kertas menjadi sebuah buku yang memiliki pengetahuan dan manfaat yang lebih tinggi dibandingkan kegiatan masih berupa kertas kosong. Barang dan jasa dihasilkan dari kegiatan produksi dan didistribusikan untuk bisa menjangkau konsumen sehingga konsumen dapat memenuhi kebutuhannya. Pengaruh keunggulan lokasi terhadap kegiatan transportasi. Keunggulan lokasi dan memiliki oleh bangsa Indonesia harus dimanfaatkan secara optimal. Lokasi strategis dan mudah dijangkau tersebut dapat dipengaruhi terhadap kegiatan transportasi. Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia, hewan, atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas seperti hari-hari. A. Memanfaatkan transportasi. Transportasi memiliki fungsi dan manfaat yang terklasifikasi menjadi beberapa bagian penting. Transportasi memiliki fungsi yang terbagi menjadi dua, yaitu melancarkan arus barang dan manusia serta menunjang perkembangan pembangunan. Jenis transportasi. B. Secara transportasi. Secara umum jenis-jenis transportasi yang terdapat di Indonesia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu transportasi darat, air, dan udara. 1. Pengaruh lokasi terdapat transportasi darat. Kan manusia untuk membawa barang melewati jalan setapak. 3. Pengaruh lokasi terhadap transportasi udara. Transportasi udara merupakan alat angkutan mutakhir dan tercepat. Transportasi ini menggunakan pesawat udara sebagai alat angkutan, sedangkan udara atau angkasa sebagai jalur nasional yang andal, efektif, dan efisien. Setiap jenis angkutan memiliki karakter khas, keunggulan, dan kelemahannya. Jenis transportasi darat, laut, dan udara harus menjadi kesatuan sistem agar dapat menjawab tujuan perangkutan, yakni melayani pindahan atau mobilitas orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain. Guna menjawab tantangan itu disusun
Pengaruh keunggulan lokasi terhadap kegiatan komunikasi. Bangsa Indonesia harus bersyukur karena dikarenai bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia, masyarakat dari berbagai daerah dapat melakukan komunikasi dengan mudah dan lancar. Bayangkan seandainya bangsa Indonesia tidak memiliki bahasa persatuan, tentu akan kesulitan untuk melakukan komunikasi. Perjuangan Pemuda dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Peran rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen RTK. Pada kegiatan ekonomi, rumah tangga konsumen memiliki dua peran, yaitu sebagai berikut. Sebagai konsumen terdapat barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai penyedia, faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, bahan baku, modal, dan pengusaha kewirausahaan. Sebagai penyediaan bahan baku, misalnya rumah tangga mempunyai ladang yang ditumbuhi kayu mohani. Kemudian kayunya dijual kepada perusahaan mebel agar diolah menjadi perabatan rumah tangga. Adapun untuk melakukan konsumsi rumah tangga konsumen memerlukan pendapat berupa uang. Dari mana pendapat tersebut diperoleh dan apa saja bentuknya? B. Peran rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produser RTP. Rumah tangga perusahaan RTP adalah rumah tangga ekonomi yang melakukan kegiatan produksi barang dan jasa dalam hal berikut. 1. Perusahaan menjual hasil produksinya kepada rumah tangga konsumen, rumah tangga pemerintah, dan masyarakat luar negeri. 2. Pembayar kompensasi atau balas jasa atas penggunaan faktor produksi berupa upah atau gaji sewa, bunga, dan keuntungan atau laba. 3. Memproduksi barang dan jasa yang diperoleh dari faktor-faktor produksi. 1. Pemerintah sebagai produsen. Pemerintah dalam perannya sebagai produsen memproduksi barang dan jasa yaitu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah yaitu minyak Pertamina, semen PT Semen Cibonong, baja PT Krakatau Steel, listrik PT PLN Persero, pesawat terbang PT Dirgantara Indonesia, pendidikan sekolah negeri dan perguruan tinggi negeri, kesehatan, puskesmas dan rumah sakit, hukum dan keamanan, Polri, TNI dan peradilan, pos, PT Pos Indonesia, dan lain. Peran rumah tangga luar negeri sebagai pelaku ekonomi. Masyarakat luar negeri memiliki peran besar di era globalisasi. Suatu negara tidak akan dapat mencukupi kebutuhan dengan memproduksi barang sendiri tanpa adanya bantuan atau hubungan dengan negara lain. Guna mencukupi kebutuhan ekonomi tersebut diperlukan peranan masyarakat luar negeri, sehingga kegiatan ekonominya juga sangat dipengaruhi oleh dunia internasional. Dengan demikian, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat luar negeri adalah kegiatan ekonomi internasional, meliputi segala kegiatan mengenai hubungan ekonomi antar negara, baik mengenai perdagangan internasional maupun lalu lintas, pembayaran internasional, serta kerjasama ekonomi regional dan internasional. Adanya peran masyarakat luar negeri tersebut adalah sebagai berikut.